Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini topik kita yaitu menyambut kalender baru 2024 untuk gairah muamalah. Dan narasumber kita pada pagi hari ini sudah hadir di studio yaitu Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan dulu uraian tentang topik kita yaitu menyambut kalender baru 2024 untuk gairah muamalah dari Ustadz Firdaus. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, ya tentu sangat bahagia, penuh syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya yang amat luas untuk kita bisa bernafas, mendengar, melihat, merasakan, menikmati banyak yang Allah berikan. Tinggal lagi kita menyambut, menggunakan dengan ilmu pengetahuan, dengan hati-hati, tidak ada yang sia-sia, tentu juga diiringi dengan rasa syukur. Sekarang berada di akhir November ya, karena sekarang ini Ahad yang keempat bulan November. Berarti Ahad depannya sudah masuk tanggal baru Pak Yudi ya, Desember. Artinya 1 bulan beberapa hari berakhirlah 2023. Terus begitu tanggal 31 Desember, tapi tidak berdasarkan matahari terbenam ya. Sebab matahari terbenam itu adalah penanggalan baru Hijriyah atau penanggalan hitungan Qamariyah. 31 Desember daerah setempat begitu jam 00 ya, pukul 00, 1 detik setelah pukul 00 itu masuklah tahun baru. Pukul 00 setempat. Misalnya di Indonesia tahun barunya tidak sama jamnya tapi beda. Duluan tahun baru Papua, terus Kalimantan, terus Indonesia. 4 jam kemudian baru Arab Saudi, kira-kira begitu. Karena berdasarkan ya peredaran matahari atau berputarnya bumi ini mengelilingi matahari. Nah, bumi berputar dari barat ke timur sehingga berakibat kita rasakan sepertinya matahari itu terbit di timur, terbenam di barat. Padahal bumi ini yang berputar dari barat ke timur. Tapi kita tidak bahas itu. Hanya ada yang didudukkan secara mendasar bagaimana penghitungan tahun baru 2024 yang 1 bulan beberapa hari lagi memasuki atau kita hadiri. Hitungannya adalah dari kepatuhan bumi mengelilingi matahari. Bumi kita ini yang amat sangat besar. Berapa besarnya ya? Punya 5 benua, ratusan ribu mungkin ya. Untuk Indonesia saja puluhan ribu pulau-pulau ya. Terus kalau seluruh dunia ya berapa jumlah pulau. Tapi yang jelas benua saja itu 5.
tambah pula 2 benua es kutub utara dan selatan. Nah, keseluruhan itu dijadikan bulatan bumi yang dilengkapi dengan segala kebutuhan. Air lautnya yang 5 kali banyak jika dibanding daratannya, sehingga permukaan bumi ini lebih banyak lautannya ketimbang daratannya. Begitu persediaan yang sempurna. Lalu bumi ini kan juga katakanlah beberapa ketinggian tidak hampa udara dan segala kelengkapannya. Nah, bumi berputar terus jalan juga mengelilingi matahari. Lamanya bumi ini mengelilingi matahari adalah 365 hari lebih seperempat. Lebih seperempat itu bagaimana? Tidak ada penanggalan seperempat hari. Jadi hitungan 1 Januari sampai 31 Desember itu diambilkan kepatuhan bumi mengelilingi matahari sambil berputar bumi ini, terjadi siang dan malam, teratur jadwal salat, teratur pagi dan petang, teratur jadwal apalagi makan, istirahat, tidur, dan tadi disebut teratur jadwal salat. Sehingga ya kalau di Padang masuk waktu zuhur, dalam hitungan detik di kota Padang kedengaran azan di berbagai masjid dan musala. Tanpa dikomandokan, hanya beda-beda detik lah. Nah, begitu akuratnya hitungan waktu salat karena bumi ini berputar. Nah, sudah 365 hari, jadi nanti tanggal 31 Desember adalah hitungan yang ke-365 hari bumi mengelilingi matahari. Lebih pula seperempat hari. Nah, kelebihan seperempat hari ini sudah digabung 3 tahun sebelumnya. Nanti pada 2024 ya bisa Bapak Ibu, saudara, teman pendengar bisa saksikan kalender 2024. Lihat bulan Februarinya, tanggalnya itu sampai 29. Sedangkan 3 tahun sebelumnya hanya 28. Jadi sekali 4 tahun penanggalan Masehi di bulan Februari itu 29 Februari sekali 4 tahun. Nah, ini diisyaratkan sesungguhnya ya di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikat dinul qayyim. Sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12. Kalau disederhanakan, Allah takdirkan setahun itu 12 bulan. Di mana informasi ini? Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Kapan ketetapan itu? Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu bagaimana memahami lebih detail? Begitu benda langit seperti matahari sudah siap, bumi juga sudah Allah ciptakan dengan sempurna, ditakdirkan bumi ini mengelilingi matahari dengan teratur, dengan jarak yang berimbang, sehingga kehidupan musim hujan, musim panas, musim dingin, musim kemarau, musim apalagi semi, gugur, itu bisa teratur ya. Begitu Allah Maha Kuasanya, sehingga berganti pula musim buah-buahan untuk kebutuhan makhluk di bumi ini. Lalu apalagi yang kita tangkap tentang tahun 2024,
Tadi kan Pak Yudi membacakan ya, menyambut ya tentu dengan semangat, dengan gembira, dengan antusias, dengan perencanaan-perencanaan di 2024 lebih baik. Saya hanya fokus ada apa di kalender 2024. Nah, khusus ya Pak Yudi, kita di Sumatera Barat, alhamdulillah untuk masyarakat luas di Sumatera Barat dan juga menikmati beberapa daerah seperti di luar Sumatera Barat, Bangko, Natal, ya Pekanbaru, dan beberapa daerah lainnya menggunakan kalender Muhammadiyah yang hadir setiap tahun, dicetak beberapa puluh ribu untuk kebutuhan warga kita. Jadi kalau misalnya singgah di banyak tempat masjid sampai ke daerah-daerah itu ada kalender yang dilengkapi dengan jadwal salat. Nah, terus mengerucutkan pemahaman ini, ada apa di kalender 2024 sebagaimana kalender 2023 sekarang. Jadi tetap dijaga. Pertama, kalender ini menampilkan di samping penanggalan Masehi 1 Januari sampai 31 Desember, terus memperlihatkan di bulan Februarinya sampai angka 29 sebagai tahun kabisat. Terus media pedoman berikutnya adalah jadwal salat, ada 6 waktu. Di samping 5 waktu yang wajib, ada pedoman salat duha di awal waktu. Ini juga sebagai pedoman salat Isra. Ya, salat Isra itu bahasa lainnya salat duha di awal waktu saat matahari sudah mulai sepenggalahan naik. Tapi hati-hati, di kalender itu juga ditampilkan kata-kata syuruk. Judulnya di atas memang jadwal salat, tapi ingat syuruk bukan nama salat, tapi syuruk bermakna pemberitahuan waktu subuh telah habis, terlarang salat di waktu syuruk. Saya ingin mengajak lagi yang mendapatkan kalender ini, cermati syuruk dalam kurung terlarang salat, supaya orang jangan salat juga di waktu syuruk. Sesudah itu ada jadwal duha, rata-rata ya 6:30 atau 15 menit paling lambat menjelang pukul 7 itu sudah bisa salat duha di awal waktu. Terus dilengkapi sesudah zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah isya ada kolom bayang kiblat bisa setiap hari. Jadi kalender ini menampilkan, membantu di mana saja berada ya untuk Sumatera Barat dan sekitarnya. Tinggal lagi mencocokkan koreksian waktu. Ada bayang kiblat. Bayang kiblat ini dicocokkan hari dan tanggalnya sesuai dengan jadwal itu. Benda tegak lurus disinari oleh matahari, lalu di garis bayangannya itu, maka itulah dia pedoman arah kiblat. Ingat pula, kiblat tidak berubah-ubah walaupun menggunakan sinar matahari, karena jamnya itu sudah ditentukan. Lalu, yang tak kalah pentingnya di kalender ini, ada lokasi melihat bulan. Jadi, kapan Ramadan masuk 1 Syawal, kapan 10 Zulhijjah, ada pedoman melihat bulan. Kapan tanggal 1-nya? Kalau sudah tahu tanggal 1-nya, berarti bisa diketahui mulai tarawih. Kapan tanggal 1 Muharram? 1 Muharram, tahun baru, bisa diketahui. Jadi, walaupun dia kalender 2024, tapi di dalamnya tertuang kalender 1445 dan 1446. Jadi kalender ini ya multifungsi ya, ada banyak pedoman, bahkan juga dilengkapi untuk puasa sunat tengah bulan ya, tanggal 13, 14, 15. Jadi sudah bisa diketahui. Moga-moga kehadiran kalender 2024, saya yakin di provinsi lain, lembaga resmi lainnya juga buat kalender untuk membantu, memudahkan sekaligus menyatukan umat dalam beribadah. Inilah kira-kira Pak Yudi untuk pendengar kita.
Sampai di sini dulu, kita perdalam dalam diskusi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.